Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa man wala. Berjumpa kembali dengan saya Wakarim Abdurrahim dalam kanal ngaji online. Kali ini pada pertemuan perdana dalam kajian ilmu balagoh. Jadi ilmu balagoh kita akan memulai pembahasannya dari mulai fil pasohat, tentang pasohat, tentang kepasihan. Dan tentang kepasihan inilah yang akan menjadi tujuan dari ilmu balagoh. Iwatu iman yang berbahagia, al-pasohat atau kepasihan secara bahasa, ya dalam bahasa Arab, hiya ad-duhur. Pasehat itu maknanya adalah nampak. Wal bayan wal wadih atau jelas, ya. Wa qaulul arabi, misalnya perkataan orang Arab, absahu subhi. Jika orang Arab mengatakan absahu subhi atau subuh ini sudah pasti, ida doa apabila subuh sudah menampakkan cahayanya, sudah nampak cahayanya. Jadi makna absahu di sini adalah nampak atau jelas, ya. Wa minha, dan di antara perkataan orang Arab, absahu laban. Ya, absahu laban artinya sudah pasih. Susu ini sudah pasih. Idan tajalat rogwatuhu, apabila buih putihnya sudah nampak. Jadi kembali lagi ke makna pasehat secara bahasa adalah nampak atau jelas. Dan dalam Al-Quran, wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa akhi Harun, dan Nabi Musa berkata, saudaraku Harun, huwa absahu minni lisanan, dia lebih fasih daripada aku dalam berbicara, dalam berkomunikasi. Parsilhu ma'iya, maka utuslah dia bersamaku. Surat Al-Qasas ayat ke-34. Nah, di sini ada kalimat absahu minni lisanan. Jadi Nabi Musa mengajukan kepada Allah agar Harun dijadikan rasul bersama Nabi Musa, menjadi partner perjuangan bersama Nabi Musa alaihi salam. Alasannya huwa absahu minni lisanan, karena Nabi Harun ini memiliki kepasihan dalam berbicara. Jadi dalam berbicara Nabi Harun ini memiliki kepasihan. Sementara Nabi Musa di dalam ayat yang lain mengatakan wahlul uqdatam min lisani. Ya, lepaskanlah ukdah-ukdah dari lisanku. Jadi sementara Nabi Musa memiliki ukdah itu kendala, ya, kendala dalam berbicara, sehingga dalam berbicara kurang fasih, kurang jelas, atau kurang nampak pengertiannya di hadapan audiens. Ya, kalau dibandingkan dengan Nabi Harun, maka Nabi Musa mengajukan agar Harun dijadikan partnernya. Wa fi ba'dil ahadis, dan di dalam hadis Nabi SAW, Rasul bersabda, ana absahul arabi, saya adalah orang yang paling fasih dalam berbicara Arab. Maida'ani Quraisy min Quraisy, karena aku adalah dari bangsa Quraisy. Wal kalamul fasih, dan ucapan atau redaksi yang fasih, ya, maka wadihul makna, jika redaksi atau ucapan tersebut memiliki tiga hal. Yang pertama, memiliki wadihul makna, memiliki kejelasan arti, wasahlil labdi, dan memiliki kemudahan untuk diucapkan, wajaidus sabak, dan memiliki keindahan dalam susunan redaksinya. Jadi yang disebut pasohat itu, ya, atau pasohatu wal kalamul fasih, ucapan atau redaksi yang fasih itu memiliki tiga hal ini. Punya kejelasan arti,
wa sahlil lafadz, punya kemudahan dalam pengucapannya dan punya keindahan. Dan ini menjadi tujuan daripada ilmu balaghah ya. Jadi ilmu balaghah itu bertujuan bagaimana dengan mempelajari ilmu balaghah sehingga atulab atau santri atau mahasiswa bisa menyusun redaksi yang jelas artinya, yang mudah diucapkan tetapi juga indah dalam susunan redaksinya. Nah, dalam ilmu balaghah, pasehat itu ada 3, aqsamul pasohah. Pasehat itu pembagian pasohat. Yang pertama ada pasohatul mufrad atau pasohatul kalimat. Pasehat di dalam al-kalimat. Al-kalimat yang dimaksud kalimat di dalam bahasa Arab itu, kalau bahasa Indonesianya adalah kata. Jadi kata-katanya itu adalah pasehat. Yang kedua adalah pasohatul kalam. Susunan redaksinya adalah pasehat. Dan yang ketiga pasohatul mutakalim, orang yang mengungkapkannya pasehat. Jadi ada 3, ada pasohatul kalimat, katanya pasehat, ada pasohatul kalam, redaksinya yang pasehat, dan pasohatul mutakalim, orang yang mengungkapkannya pasehat. Iwatu iman yang berbahagia, mari kita bahas satu persatu macam-macam pasohat atau pasih dalam bahasa Arab, dalam ilmu balaghah. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa ada 3 kepasihan dalam ilmu balaghah. Yang pertama adalah pasohatul kalimat. Jadi katanya harus pasih ya. Kata yang pasih ya. Kata yang pasih itu adalah kata yang bisalamati min salah sati uyub. Kata dalam bahasa Arab bisa disebut pasih apabila dia selamat dari tiga aib atau 3 kelemahan. Apa saja kelemahan tersebut? Yang pertama adalah tanafuril huruf. Jadi satu kata yang sulit diucapkan. Jadi kalau ada kata yang sulit diucapkan maka dia tidak pasih. Ya, disebut kata yang ukdah. Ya, ukdata milisani, kata yang ukdah. Nah, sementara pasohatul kalam ini harus selamat dari tanafuril huruf. Harus selamat atau harus terbebas dari kata yang tersusun dari huruf-huruf yang sulit diucapkan. Ya, apa contohnya? Misalnya dalam kalimat tarok tuha tar algonam, aku meninggalkan unta tersebut dalam keadaan dia sedang memakan rumput. Ya, coba perhatikan dalam kata al-ha'ja. Kata al-ha'ja ini adalah kata yang sulit diucapkan. Kenapa sulit diucapkan? Karena ha ketemu dengan ain, orang Arab itu terlalu berdekatan secara makhrajnya sehingga pengucapannya atau pelafalannya akan menjadi sulit. Maka kalimat ini disebut kalimat yang tidak pasih. Kata al-ha'ja disebut sebagai kata yang tidak pasih ya. Yang kedua, dalam ilmu balaghah satu kata disebut kata yang pasih atau pasohatul kalimat jika dia tidak sulit untuk dimengerti kata tersebut, atau gorobatul lafzi ya. Gorobatul lafzi itu artinya adalah kata tersebut asing atau sangat jarang sekali diucapkan oleh orang Arab sehingga menjadi sulit untuk dimengerti oleh orang Arab ya. Misalnya kalimat redaksi malakum taka katum ala kataka katum aladzi jannatin fartafau. Artinya, mengapa kalian berkumpul kepadaku seperti menonton orang gila? Pergilah kamu. Ya, ini redaksi yang ini ya. Perhatikan dalam kalimat taka katum.
Taka'katum dalam bahasa Arab disebut kalimat karena tersusun dari beberapa huruf yang memiliki arti. Apa artinya? Tajama'tum. Kalian berkumpul. Ya. Tetapi taka'katum ini adalah satu kalimat atau satu kata, ya, yang sangat jarang sekali diucapkan oleh bangsa Arab, sehingga menjadi sulit dimengerti kata-kata tersebut, ya. Nah, sementara kalau pasohatul kalimat itu adalah harus selamat dari kata yang sulit dimengerti. Yang ketiga itu adalah mukhalafatul qiyas. Satu kata disebut kata yang fasih atau pasohatul kalimat jika kata tersebut selamat dari satu kata yang menyalahi aturan. Jadi mukhalafatul qiyas itu adalah atau mukhalafatul wad'i, menyalahi aturan sorof. Ya, misalnya begini. Dalam kalimat atau redaksi alhamdulillahil aliyil ajlal. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Al-ajlal ini adalah kalimat dalam bahasa Arab. Artinya tersusun dari beberapa huruf yang memiliki arti. Ya, tersusun dari beberapa huruf yang memiliki, ini adalah kalimat. Tetapi penyusunan kalimat al-ajlal ini menyalahi ketentuan hukum sorof. Ya, kalau menurut hukum sorof harusnya al-aliyul al-ajallu, bukan al-ajlal. Ya, maka kata ini termasuk kata yang tidak fasih. Sekali lagi, jadi pasohatul kalimat, kefasihan dalam kalimat atau dalam kata dalam bahasa Indonesia itu apabila selamat dari tiga hal. Yang pertama, selamat dari katanya, kata-kata yang tersusun dari huruf-huruf yang sulit diucapkan, selamat dari kata-kata yang sulit dimengerti, sulit dipahami artinya, dan selamat dari kata-kata yang menyalahi aturan sorof. Ikhwatu iman yang berbahagia, yang kedua, pasehat yang kedua adalah pasehatul kalam, pasohatul kalam, pasehat dalam redaksi. Kalau tadi adalah pasohatul kalimat, pasehat di dalam kata. Sekarang apabila kata-kata itu disusun dan memiliki arti yang sempurna disebut al-kalam atau redaksi. Pasohatul kalam, pasohat kepasehan di dalam redaksi bisa selamat min arbati uyub jika dia selamat dari 4 aib. Aib yang pertama adalah tanapuril kalimatil mustami'at. Ya, artinya selamat dari kata-kata yang jika kata-kata itu berkumpul menjadi sulit diucapkan. Ya, jadi pasohatul kalam ini kepasihan di dalam redaksi, dalam susunan redaksi jika selamat dari tanafur. Ya, tanafur al kalimati muzami'ah. Ya, karena kalam itu terdiri dari kalimat, dari kata, yang kata-kata itu apabila dikumpulkan ya menjadi sulit diucapkan. Ini contohnya. Contohnya adalah kalimat dari salah seorang penyair Arab yang mengatakan wa qabru harbin bimakanin koprin, dan kuburan Harab bin Umayyah bimakanin koprin, berada di tempat yang tandus. Walaisa korbu kobrin harbin kobru, dan tidak ada korbu dekat kobri harbin di dekat kuburan Harab kobrun, satu kuburan pun. Nah, kalimat walaisa kurbu kobri harbin kobrun ini adalah sulit diucapkan. Kalau kita pisah, ini terdiri dari berbagai kata, ya. Ini terdiri dari berbagai kata. Ada korbu, ada kobri, ada harbin, ada kobrun. Ini adalah kata-kata ini adalah kata-kata yang fasih, ya, atau pasohatul kalimat. Tetapi ketika digabungkan
menjadi sulit diucapkan. Berarti ini adalah kata-kata yang tanafur, kata-kata yang menjadi rancu apabila diucapkan. Ya, korbu ini kan sulit membacanya. Korbu, kobri, harbin, kobrun. Ya, secara kata masing-masing dari kalimat ini, dari redaksi ini adalah kata-katanya fasihat. Tetapi ketika digabungkan menjadi ukdah, menjadi tidak fasihat. Karena pasal yang pertama adalah sulit diucapkan. Yang kedua, satu redaksi disebut fasohatul kalimat jika selamat atau terbebas dari aib do'fut ta'lif, ya, yaitu susunan kata-kata yang tidak mengikuti kaidah ilmu nahwu, ya. Contoh, jaza banuhu abagilan an kibrin, anak itu membalas kebaikan Abu Ghailan di waktu tua. Ini adalah salah satu redaksi dari penyair bangsa Arab, ya. Coba perhatikan, jaza banuhu, telah membalas anaknya, abagilan, Abu Gilan. Kita perhatikan dari kalimat banuhu, banuhu itu artinya anaknya. Secara ilmu nahwu, hu itu harus kembali kepada isim dohir. Tetapi ini isim dohirnya abal gilan, Abu Gilan itu belakangan, bukan sebelumnya. Harusnya jaza Abu Gilan banuhu, ya. Jadi ada tempat kembalinya domir, ya, karena setiap domir harus kembali kepada isim dohir sebelumnya. Jadi kalau susunan redaksinya jaja banuhu abagilan, ini adalah do'fut ta'lib, lemah dalam penyusunan, ya. Lemah dalam penyusunan artinya tidak sesuai dengan ilmu nahwu, ya. Berikutnya, fasohatul kalam ini kefasihan dalam redaksi bahasa Arab jika selamat dari aib takkidul lafdi, kalimat yang rancu, ya. Contohnya, ma qara'a wahidun Muhammad ma kitaban ahi, ya. Ma qara'a ila wahidan Muhammadun ma kitabi ahi. Ini adalah kalimat yang rancu karena penyusunannya ngaco, ya. Seharusnya ma qara'a Muhammad tidak membaca ma'a akhihi beserta saudaranya ila kitaban wahidan, kecuali membaca satu kitab. Jadi ini susunan kalimat ini adalah kata-katanya fasih atau fasohatul kalimat, tetapi ketika disusun menjadi satu kalam, menjadi satu redaksi, redaksinya menjadi redaksi yang rancu, maka disebut ukdah fil kalam, bukan fasohatul kalam. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir adalah takkidul maknawi, ya. Kalau tadi adalah kalimatnya yang rancu karena susunannya kebolak-kebalik, maka yang keempat ini adalah takkidul maknawi, takkid di dalam makna, kerancuan dalam makna. Nah, satu kalimat, satu redaksi yang fasihat, yang fasih adalah redaksi yang tidak boleh memiliki makna yang rancu. Ya, contohnya, nasrul maliku alsinatahu fil Madinah. Raja menyebar alsinatahu fil Madinah, menyebar lisan-lisannya di kota, ya. Ini ada kerancuan ketika yang dimaksud dari kalimat ini sebenarnya adalah raja menyebar mata-mata, ya, atau spionasenya di Madinah, di kota. Jadi seluruh isi kota disebar berbagai spionase, ya. Kemudian dimajazkan spionase dengan alsinah, dengan lisan, ya. Ini adalah satu metafor, satu majaz yang rancu. Padahal dalam bahasa Arab, ya, dan juga dalam bahasa Indonesia juga sama, ya. Seharusnya
nasorol maliku uyunah. Raja menyebar beberapa uyunah, beberapa mata. Ya. Jadi dalam kalimat yang pertama tadi yang di atas ya, yang ini adalah kalimatnya maknanya rancu. Karena terjadi kesalahan dalam melakukan metafor. Spionase yang harusnya dimetaforkan kepada uyun, ain, mata, ya, malah disebutkan alsinatahu. Nah, ini adalah kalimat yang rancu. Nah, jadi sekali lagi pasohatul kalam, kepasihan di dalam kalam, dalam redaksi bahasa Arab, ya, apabila selamat dari 4 aib. 1 tanafur, yaitu dari kesulitan mengucapkan. Yang kedua dhofut ta'lib, susunannya tidak mengikuti ilmu nahwi. Yang ketiga adalah ta'kidul lafzi, kalimatnya rancu. Atau yang keempat adalah ta'kidul manawi. Atau baik, yang ketiga pasohatul mutakalim, pasih orang yang berbicaranya. Jadi kepasihan itu tadi adalah pasih dalam kata-katanya. 2 adalah pasih dalam redaksi susunan dari kata-katanya. Dan yang ketiga orang yang berkatanya atau komunikannya, orang yang menyampaikan pesannya. Itu disebut pasohatul mutakalim. Nah, pasohatul mutakalim ini adalah kata yang pasih atau pasohatul kalimat, dan kalimat atau susunan redaksi yang pasih atau pasohatul kalam yang diucapkan oleh seseorang yang berbicara kepada audien lawan bicaranya dengan ukuran yang pas atau muktadol hal, ya. Dan ihwatu iman yang berbahagia, ini adalah tujuan daripada ilmu balago. Jadi ilmu balago itu bertujuan agar orang yang berkomunikasi itu bisa berkomunikasi dengan pas, yang terdiri dari kata-katanya paseh, redaksinya paseh, dan disampaikan kepada orang yang diajak bicara, audiennya, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan ukurannya yang pas. Itu tujuan ilmu balagoh. Jadi bagaimana ilmu balagoh itu menuntun orang untuk menyusun kata-kata yang pasih, menyusun redaksi yang pasih, dan menyampaikan kepada audien dengan cara yang pas, dengan cara yang sesuai. Ya, itu tujuan dari ilmu balagoh. Cakupan ilmu balagoh ini meliputi 3 hal. Yang pertama ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Ya, nanti dijelaskan selanjutnya ya. Hanya secara ringkas bahwa ilmu ma'ani itu adalah untuk memperjelas apa makna-makna yang terkandung dalam kata-kata bahasa Arab. Ya, yang kedua al-bayan, itu untuk memandu ke kata-kata yang sudah memiliki ketepatan arti, ya, kemudian diucapkan dengan pengungkapan dengan metafor yang jelas. Dan kemudian ilmu badi, ya, sudah maknanya tepat, kemudian pengungkapannya jelas, kemudian al-badi itu adalah diungkapkan dengan cara yang indah sehingga masuk ke dalam hati orang yang diajak bicara, ya. Ini nanti cakupan ilmu balagoh ini sesuai dengan tujuannya, ya. Tujuannya yang tersebut tadi, maka disusunlah dengan 3 ilmu di bawah atau sub dari ilmu balagoh, yaitu ilmu ma'ani. Ini adalah ilmu untuk menyusun kata-kata bahasa Arab yang memiliki arti yang tepat. Yang kedua adalah ilmu bayan, ilmu yang menyusun, yang mengantarkan kita untuk menjelaskan dengan penjelasan yang tepat. Dan kemudian al-badi, bagaimana menyusun kata-kata tersebut menjadi indah dalam susunan kalimatnya. Jadi inilah cakupan ilmu balagoh. Nah, jika tujuan ilmu balagoh ini adalah bagaimana menyusun kata-kata dan redaksi yang pasih serta diucapkan oleh mutakalim yang pasih,
Sementara kita tujuan mempelajari ilmu balaghah itu dibalik. Ya. Bagaimana kita mempelajari Al-Qur'an yang sudah pasti kalamnya fasih, yang sudah pasti fasohatul kalamnya, susunannya juga fasih, dan fasohatul mutakalim yang sudah pasti, yang menyampaikannya juga fasih. Ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kita pelajari dengan pendekatan ilmu balaghah sehingga kita bisa mengungkap makna-makna atau pengertian-pengertian yang dimaksud dengan setiap nas yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Demikianlah penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.